Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Bang Edi di Caleg Bicara. Program yang khusus memang kami hadirkan untuk teman-teman, saudara, rekan relasi kita yang khususnya yang ingin berlaga di Bursa di 2024 mendatang. Dan sekarang sudah bersama saya Pak Muhammad Daud SIP MSI. Benar Pak ya? Iya. Ini dia. Gimana Pak? Sehat kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Dan pemirsa, beliau ini adalah Ketua DPD Partai Hanura Bangka Belitung. Betul Pak ya? Iya. Yang baru beberapa hari ini ya? Iya. Naik ke Dewan Penasehat. Wah. DPD Partai Hanura Bangka Belitung. Tapi sebelum kita berbicara soal rekam jejak Bapak di politik, baiknya kita bercerita tentang siapa sebenarnya Pak Daud. Panggilannya Pak Muhammad atau Pak Daud atau siapa yang biasanya Kita Pak? ini ada dua panggilan. Ada dua panggilan. Iya. Wah, ini. Jadi kalau di daerah kita di Pangkal Balam Gabek itu orang lebih kenal saya Adam. Adam. Iya. Tunggu. Langsung saya potong ini. Iya. Muhammad Daud. Adam. Di mana nyambungnya ini Pak? Itu dulu ada teman kita, keponakan saya itu namanya Adam. Keponakan Bapak namanya Iya, Adam. Adam. Oke. Jadi karena dekat betul dengan saya dan mirip dengan saya, Oh, ininya juga mirip betul mirip. dengan kita. Oh, Jadi karena di sini kan lebih gampang, ya udah panggil Adam aja gitu. Bapak nggak risih? Enggak, justru Kan nggak nyambung. Enak. Muhammad Daud Adam. itu jadi enak gitu kan. Jadi kalau orang yang tahu saya benar nama Daud itu berarti orang benar-benar tahu. Wah, benar-benar kenal dengan saya berarti. Dan sampai sejauh ini dipanggil Adam? Masih? Masih Pak Adam. Oke. Nah, Adam berarti nama pergaulan. Ya, mau pergaulan. Yang kedua, panggilan yang kedua, Pak Muhammad Daud. langsung Pak Muhammad Langsung Daud. Pak Daud. Berarti boleh Pak Ahmad atau boleh Pak Daud? Boleh Pak Daud itu. Tapi Bapak nggak takut ya dengan panggilan Adam ya? Karena kan ketika Bapak lebih familiar dengan nama Adam, nanti di kertas suara kan nggak ada nama Adam. Ya, tapi Muhammad Daud. pada prinsipnya kan mereka sudah pada tahu gitu kan. Oke. Sudah pada tahu sekarang ya nama Pak Daud, Pak Adam itu artinya orangnya itu juga. Oh, satu orang ya. Satu orang aja gitu. Soalnya saya punya cerita Pak. Soalnya saya punya cerita di beberapa periode yang sebelum-sebelumnya. Banyak teman-teman saya yang justru lebih terkenal nama panggilannya Pak. Iya, betul. Jadi ketika di kertas suara itu namanya nggak ada, sehingga orang sudah selesai pencoblosan dia baru tanya, loh kok kamu bilang kamu ikut mencalonkan, tapi kok nggak ada nama kamu? Karena orang nggak banyak tahu nama dia Pak. Nah kurang lebih bayangan seperti itu. Apakah Bapak nggak berpikir begitu Pak? Enggak, karena begini, pada saat kita sosialisasi itu mereka udah tahu siapa kita gitu. Nah, ya. Ini itu Pak Daud, itulah Adam gitu. Jadi Pak Adam itu adalah Pak Daud. Pak Daud. Ini kan Jadi kalau mau cari saya, cari Pak Daud nanti. Kita tinggal sosialisasi. Oke, Pak Daud nomor berapa? Oh. Nah, gitu. Udah oke. Iya. Baik. Pak Adam berarti. Enak Ya. manggilnya Boleh, Pak Adam. Bang. lebih enak Pak. Baik. Pak Adam. Tapi Pak Adam ini sendiri sebenarnya backgroundnya apa sih Pak? Sebenarnya terbagi-bagi gitu ya. Ya. Karena saya kan dosen juga di Unija, FISIP. Nah, kemudian saya ada juga kerja di kapal. Karena kan kalau saya dosen terbang, Pak. Oke. Dosen terbang gitu. Karena, Sampai sekarang masih? berhentinya waktu ini kemarin Pak, apa nama COVID COVID. Oke. kemarin gitu. Kita stop total di COVID itu kan. Nah kita fokus. Kalau saat sekarang kita sudah kitanya bukan lagi di dosen, kita sekarang menjadi swasta. Oh, di swasta. Di swasta. Sebelumnya, kalau Pak Adam muda dulu, apa ini dulu aktivitasnya? Kalau muda dulu, background kita saya seorang pengusaha Pak. Pengusaha. Usaha kayu. Oh, main kayu. Iya. Jadi Itu di sini atau di Jambi Pak. Di Jambi ya? Di Jambi. Oh iya, Jambi memang masih banyak. Di Jambi tahun 80-an itu kan masih kayunya kan masih banyak. Masih banyak dan Masih bagus-bagus. Nah saya salah satu pengusaha
kayu. Dan saya ekspornya ke Singapura. Tahun berapa itu Pak? Tahun 80-an, Pak. Tahun 80-an udah Ya, ekspor Pak? ekspor 88, mulai ekspor itu di 86. Itu ekspor gelondongan atau? Enggak, setengah jadi. Oh, setengah jadi. Setengah jadi. Berarti udah bentuk papan ya? Ya, papan dengan balokan Balokan ya? ya. Banyak juga kita kirim ke Jakarta untuk bantalan kereta api. Tergantung Berarti jenis-jenis. kayu bagus itu Pak? Iya, itu kayu keras manggris. Wah, itu sekarang nyarinya udah sulit Susah, sekali Pak. iya. Kayu menggeris itu. Kayu manggris. Menggeris juga. Lalu kemudian Bapak bilang Bapak kerja juga di kapal ya. Itu kerja di kapal sebagai apa kalau boleh tahu Pak? Dulu itu merantau dulu, Pak. Main kayu. Kita terakhir itu main kayu itu di 89. Karena ekspor kita terakhir kita ditangkap. Oh, Zamannya menterinya Pak Bob Hasan. oke. Nah, jadi kita istilahnya KO. Hmm. Pada saat itu kita coba lari ke Jakarta. Nah, ya kebetulan ada. Bapak lari karena dikejar, Enggak, dicari? memang kita ini Pak, mencarilah, ya, mencari dunia baru, Oh ya, tantangan baru. tantangan baru. Oke. Ya. Nah, saya ada banyak teman kan dari Jakarta pada saat itu yang ngambil kayu kita di Jambi, kita kirim ke Jakarta ke banyak kawan-kawan. Nah, salah satu kawan kita tuh M. Alijen namanya, udah kawan baik. Gimana kayunya? Saya udah off sekarang bilang. Nah, kalau mau ngobrol, kebetulan dia di jurumudi kapal Jatra, Pak. Oke. Merak Bakahuni gitu kan, Jatra 2. Nah, saya ikut dia. Sampai kita masuklah ASDP. Masuk ASDP. Terus kita sudah sekian lama ikut kapal bolak-balik Merak Bakahuni. Pada saat itu ada penerimaan. Untuk kapal takbut. Oke. Tapi ASDP juga. Iya. Tapi khusus di takbut. Takbut. Nah, saya dipindahkan lah di situ. Gitu. Di takbut. Dan terus Nah, takbutnya dipindahkan ke Bangka Belitung. Artinya baru. Nggak sengaja berarti ke Bangka Belitung. Iya, ke Bangka Belitung karena tugas. Iya. Nah, tinggal di Bangka Belitung. Nah, pada saat itu kita menetap di kapal gitu kan. Kapal kita pertama takbut Sundari. Takbut Sundari. Khusus untuk narik, Pak. Iya. Apa aja ditarik gitu kan? Iya. Kayak karena untuk nyender kapal juga gitu kan. Gitu. Tapi maaf nih, Bapak sendiri kalau di takbutnya itu sebagai apanya nih? Nahkoda kah atau apa? Mualim 1. Mualim 1. Mualim 1. Mualim 1 ini. Berarti masih ingat tahun berapa Pak? Bapak pertama kali menginjakkan kaki di Bangka Belitung ini? Bangka Belitung 89 akhir. 89 Akhir. Udah pada lahir belum di kita ini. Beliau udah di sini soalnya nih. 89 akhir. Masih gelap nih Pak. Oh iya, Belitung. masih banyak hutannya ya? Masih banyak hutan, jalan masih kecil-kecil, masih sepi lah pada saat itu. Bangka Belitung ini mulai beranjak itu di 90 ke atas. 90 ke atas Pak. Berarti Bapak dulu takbut masih di Pangkal Balam? Pangkal Balam. Wah, ini kalau di Pangkal Balam berarti nggak ada yang nggak kenal Pak Adam lah ini berarti. Iya. Kalau di Pangkal Balam cukup terkenal gitu. Iya Pak, tahun 80-an Iya. berarti Bapak udah di situ. Udah di situ. Ada juga kapal kita yang nyebrang Pangkal Balam, Belitung itu kapal Parai. Iya. Dulu kan ada Parai. Oh iya dulu ada Parai Pak. Ada kapal Parai namanya. Sekarang kan udah nggak ada lagi ya? Ada sekarang, tinggal lagi penyeberangan apa nama? Bahari. Bukan di ini penumpang itu ya? untuk mobil. Untuk mobil Iya, Roro. Sadai ke Roro, Belitung. Slavia. Ya, Roro. Roro besar kan? Iya. Oh iya, masih ada sih. Saya pernah sekali kan pakai kapal itu. Itu masih jalan sampai sekarang masih Sampai jalan. sekarang masih, jalan. Cuman jalannya tidak normal lagi kan, sekarang paling seminggu 2 kali katanya. Oh iya, karena mungkin penumpangnya sedikit Pak. Iya, penumpangnya sedikit. Kalau yang di Mentok kan masih banyak. Masih kan? banyak kalau masih. Itu setiap hari masih jalan Iya. dia kan. Baik. Pak,
Apa sih Pak pengalaman yang mungkin Bapak masih ingat atau yang saya kerucutkan masih yang nggak enak, yang mengenakan selama menjadi mualim kapal? Kalau di kapal rata-rata ya, yang karena di tugboat itu kan hanya sedikit ya, krunya sedikit, jadi tidak begitu banyak, artinya tidak itu sulit Pak. Kalau di tugboat, kecuali kalau kapal besar, kapal ro kan banyak. Nah, kalau di tugboat tuh kita cuma 6 Pak, 6 orang. Nggak sampai 10 Pak ya? Enggak sampai, kan tugboat kan kecil Pak. Jadi cuma artinya kita mulai 1, mulai 2, ada jurumudi, udah, ada KKM. Tapi pernah ini nggak Pak, pernah ada kejadian yang mengkhawatirkan di tengah laut, tali putus Itu kah atau apakah? pengalaman pahit itu kita dari Belinyu Pak ke Mentok. Itu kita tengah malam dibantai badai. Dihantam badai. Iya, badai pada jam 12 malam itu. Itu sudah gelap. Ya bahasa ininya tuh udah komlut gitu kan. Laut itu mesin mati, ombak besar, semua penerangan mati. Ya kita berjalan seadanya. Itu lagi bawa ini nggak? Tarik Lagi ini narik? tongkang Kosong atau ada isinya? kosong dari Belinyu. Oh, baru mau isi berarti ya? Mau ngambil muatan di Mentok. Oke. Di PT Timah itu kan, di PT Timah itu, di pelabuhannya. Itu gimana Pak perasaannya itu Pak? Saya ini soalnya paling takut sama laut Pak, saya Pak. Ya pada saat itu kita tidak ada pilihan lain Pak. Satunya kita hanya berdoa aja lagi. Berarti udah bener-bener parah saat itu Pak ya? Ombak kuat, yang ribut, gelap, mesin genset mati. Ya kita tinggal berdoa aja. Kapten cuma bilang jangan lupa berdoa gitu. Ya sampailah kita ke tujuan gitu. Akhirnya sampai Pak ya. Baik, kurang lebih proses itu hampir 2 jam lebih. Wah, masa-masa mendebarkan. Masa mendebarkan itu. 2 jam lebih itu. 2 jam lebih. Pemirsa Bang Kapos, jadi Bapak Adam atau Muhammad Daud ini sendiri akan bertarung di Pileg 2024 mendatang sebagai bakal calon legislatif DPR RI ya Pak? DPR RI dari Hanura. Dapil Bangka Belitung. Dapil Bangka Belitung. Nah, kemudian kita pengen tahu banyak. Sejak kapan sih sebenarnya Pak Adam mengenal politik Pak? Kalau kita dari awal, kita urut dari awal, kita 2006 kita sudah bergabung Pak dengan Partai Persatuan Daerah. 2006. Itu sampai 2010. Itu yang awal sekali Pak. Awal sekali saya jadi ketua DPD. Saya ketua DPD. Tapi yang benar-benar mengenalnya, apakah lebih muda dari itu atau langsung ke partai itu? Langsung di Partai PPD Pak, karena itu langsung saya. Karena saya ketua DPD, berarti saya hubungan langsung ke pusat. Itu langsung Bangka Belitung ya? Langsung Bangka Belitung, 2006. Nah 2006 saya bergabung dengan PPD sampai 2010 kita tidak lagi kita keluar. Itu mereka berganti nama karena tidak lolos itu di PT. Dia PPD juga Pak, tapi gambarnya beda. Oh, ganti logo. Ganti logo. Dulu PPD Partai Persatuan Daerah berganti Partai Payung Daerah. Partai. Berganti nama. Iya. Nah, berganti nama, saya pada saat itu diminta oleh teman-teman. 2012 kita, 2011, waktu itu sebelum lahir Partai Nasdem, itu namanya dulu masih Ormas. Ya. Nah, Ormas. Kemudian 2012 terjadilah katanya perubahan dari Ormas menjadi partai politik. Ya. Nah, waktu itu saya ditunjuk langsung dari pusat ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung. Untuk pertama kali. Pertama kali. Jadi Bapak Adam ini ketua pertama Nasdem ya. Oke. Selanjutnya Pak. Ya, saya banyak di Nasdem itu melahirkan
teman-teman jadi dewan. Karena 2012 kan yang pertama, 2014 kita udah pemilu. Ya. Nah, disitulah termasuk Zulistio. Pak. Oh. Masuk Zulistio itu dulu ketua DPC saya untuk Kabupaten Bangka Barat. Iya. Nah, yang kita orbit dia sekarang sudah jadi DPR RI kemarin, kan 2019 ke 24. Terus ada yang tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten kota. Itu di Nasdem. Di Nasdem. Setelah di Nasdem? Sebenarnya saya mau vakum, Pak. Sebenarnya udah nggak mau lagi Nggak nih? mau lagi berpolitik. Oke. Karena saya sudah beli kebun. Oh, udah beli kebun. Udah beli kebun, saya mau Luas dong kebun sawitnya? Ya, nggak luas-luas lagi, Pak. Ya, paling ukuran kita ada kata 2,5 hektar, Pak. Iya. Jadi pada saat kita di kebun ada telepon dari Jakarta. Telepon dari dulu yang ketua PPD. Oh. Nah, salah satu staf situ nelpon saya. Karena kan kenal baik. Bon, Bapak di mana gitu? Saya bilang lagi di kebun. Enggak di partai lagi. Enggak, saya bilang mau istirahat. Nah, ini ada perintah Bapak, Pak, maksudnya Pak Oso. Iya, Pak Oso ketua. Iya, ketua. Pak Daud kembali ke partai, tidak usah dipikir jabatan, bergabung dulu gitu kan. Nah, tapi karena saya dengan Pak Oso ini sudah tahu betul siapa beliau dan juga saya memang dengan Oso itu, karena kami sudah pernah keliling Indonesia, Pak, dengan beliau. Pakai pesawat pribadi. Berarti Bapak dekat betul dengan beliau. Dengan beliau. Sampai terakhir kami ada di Papua. Kami di Merauke. Di Merauke kita 10 hari, Pak. Jadi saya udah dekat betul ya, karena perintah Oso. Ya saya udahlah, oke, siap, saya bilang. Nah, bergabunglah saya dengan Hanura. Pada saat itu ketua DPD-nya yang dari Mentok, Pak. Ya. Nah, sekarang anggota DPD. Anggota DPD RI. Lalu itu tahun berapa itu, Pak? Waktu Bapak bergabung itu di Hanura? Di Hanura saya gabung tuh di 2017. Oh, 17. Lumayan, Pak. Ya. 2023 berarti sekitar 6 tahun 6 udah. tahun. 6 tahun. Makanya saya di situ sama ketuanya di Bangka Belitung ini, Alek ya. Franciscus Alek itu kan. Ya, Alek. Saya di posisi di wakil ketua. Nah, wakil ketua, terus di Hanura ada kisru intern ya, partai. Di dalam itu sendiri terjadilah munaslup. Oke, luar biasa. Pilihlah ketuanya almarhum Hadi Haryadi. Oke. Ya, dia anggota DPR provinsi. Nah, dia jadi ketua. Nah, setelah berjalan waktu, beliau kan meninggal. Nah, meninggal, vakum. Aktivitas partai Ya, vakum. Karena kan sebelum jauh dari pemilu kan. Ya. Vakum. Saya beberapa kali, lebih kurang 6 bulan, kita dalam keadaan vakum. Saya ketemu waktu itu bendahara umum, wakil bendahara umum Partai Hanura ya, Pak si dari Belitung, Pak Teli Gozali. Iya, Teli Gozali, telepon saya. Sudah Pak Daud berangkat ke Jakarta. Gitu. Nah, saya ditunjuklah oleh beliau sebagai ketua. Ketua DPD. Nah, gitu ceritanya. Oh iya. Lumayan panjang, Pak ya. Iya. Prosesnya itu sendiri. Nah, tapi kemudian apa sih, Pak, yang kemudian Bapak kan sudah punya pekerjaan nyaman sebenarnya di kapal sebagai alim, kemudian Bapak juga berwira swasta. Lalu apa yang benar-benar membuat Pak Adam harus terjun ke politik? Apa menariknya, Pak, sebenarnya? Sebenarnya berpolitik itu indah, Pak. Berpolitik itu indah. Indah. Iya. Enak. Indahnya di mana, Pak? Nah,
Karena begini, kita tidak banyak kenal orang, kita bisa kenal. Kita bisa kenal teman di seluruh Indonesia. Nah, karena kita ketua DPD, kita bisa kenal teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, disitulah kita berpikir tuh, kita yang penting kita tekuni, kita happy Pak. Indah Pak. Pergaulan Pak. Pergaulan ya. Pergaulannya lebih luas. Lebih luas. Jadi kita bisa katanya, saya mau ke Kalimantan, saya tinggal telepon aja. Kawan Kalimantan. Ketua, saya ada di sini. Wih, gitu. Oh. Nah, jadi di situ Pak enaknya. Gitu. Enaknya di situ. Jadi kemanapun kita pergi seluruh Indonesia itu kita punya teman gitu. Oke. Pak, ada perbedaan nggak Pak memahami politik orang yang masih baru, pemula, amatir, dengan orang yang sudah settle, orang yang sudah survive, misalnya kayak Bapak yang sudah benar-benar hatam ilmu politiknya, itu ada nggak Pak? Iya, itu sebenarnya kalau mereka masih benar-benar baru, ya masih benar-benar baru, berpolitik agak beda, karena dia berpikiran belum matang Pak. Nah, politik itu kan istilahnya kalau berpolitik Pak, tidak ada yang abadi Pak, yang ada kepentingan pribadi. Jadi semua isinya kepentingan semua. Kepentingan pribadi Pak. Kepentingan ini kepentingan diri sendiri, Diri sendiri. partai. Ya artinya gitu Pak. Jadi di partai itu kan yang namanya rapat intern, kalau kita dengan ketua-ketua DPC itu kan ada yang berseberangan pikirnya, biasa pola debat, pikir, ya. debat. Nah di partai politik itu biasa Pak. Jadi kita buat tapal meja, kursi melayang itu biasa Pak. Itu biasa. Biasa. Nah kenapa? Setelah itu habis rapat kita sudah selesai. Yang tadi hilang gitu. Jadi disitulah Pak. Tapi Pak, banyak orang yang bertanya, apakah politik itu identik dengan uang? Sebenarnya kalau mau cari uang jangan berpolitik, nggak ada. Kalau mau cari uang, jangan masuk politik. Jangan masuk partai politik, nggak ada uang Pak. Justru masuk politik kita buang uang. Uang gitu. Jadi kalau mau cari uang ya pada saat itulah kita jadi anggota dewan. Nah kalau kita memang kalau mau cari uang masuk partai politik ya nggak usah. Itu sebuah kesalahan mendasar. Kesalahan mendasar. Jadi ketika ada orang yang berniat terjun ke dunia politik untuk cari uang, itu salah. Salah. Karena di partai politik itu dia tidak menghasilkan uang Pak. Dia mencarikan uang. Menghasilkan uang. Iya, dia tidak menghasilkan uang, tapi dia menghasilkan kita uang. Kalau kita minta artinya numpang hidup di partai itu nggak bisa. Karena di partai itu kita harus menghidupkan partai Pak. Nah, kalau sudah partainya sudah jalan, katakanlah kita di Bangka Belitung aja ya. Bangka Belitung di setiap kabupaten kota kita punya anggota dewan. Di provinsi punya anggota dewan. Berarti kita berhasil Pak. Dan mereka-mereka inilah yang akan membantu. Nah, mereka ini akan membantu kita. Nah, di partai kan ada di partai politik itu kan ilmunya kalau sudah jadi anggota dewan itu kan dia harus bayar sekian persen. Bayar apa ini Pak? Itu uang kontribusi namanya Pak. Kontribusi untuk partai? Partai. Nah, berapa persen itu Pak biasanya Pak? Biasanya 30% Pak. 30%? 30% dari gaji pokok. Besar juga ya. Iya. Dari gaji pokok itu. Dia tuh kalau keseluruhannya itu yang untuk daerah itu 15% dari gaji pokok. Nah, nanti di situ dibagi katanya ke pusat, provinsi, kecamatan, ini kabupaten kota. 15% dibagi 60 untuk kabupaten kota,
25%-nya ke provinsi, 15%-nya ke DPP. Oke. Ya, gitu. Pak, kalau Bapak bilang kemudian berpolitik itu bukan tempat untuk mencari uang, tapi justru kita akan membuang banyak uang. Lalu kenapa Pak Adam mau masuk politik, Pak? Itu tadi ya. Kemudian kita sudah menjiwai. Kita harus menjiwai dulu Pak partai itu, politik itu. Karena itu tadi saya bilang politik itu indah. Indahnya kita artinya Bagi Pak Adam politik buat siapa sih sebenarnya? ya, terutama kepentingan dari pribadi Pak dulu. Berarti politik untuk kepentingan pribadi? Iya, karena kita banyak teman. Nah, kayak kita ketemu dengan teman-teman. Khusus Bangka Belitung, kalau ada sekarang ada 24 ketua. Nah, kita ada pertemuan kan ketemu terus dengan orang-orang. Karena kita ada kontak-kontak dengan mereka, saling bertanya di mana kekurangan kelebihan mereka. Nah, kebanyakan mereka yang banyak bertanya dengan kita gitu. Jadi Pak Adam mengejar politik untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan konstituen. Kita gini, karena lihat dulu Pak, kalau kita berpolitik ini kan kepentingannya kan banyak. Ya. Nah, kepentingan itu di situ melihat pola kita Pak. Kalau kita sampai jadi dewan, tentu kan kita dari konstituen kita sampai ke yang lain-lain itu kan kita sudah tanggung jawab kita gitu kan. Nah, bagaimana kita lebih lagi untuk kedepannya, makanya Pak banyak yang salah kadang-kadang. Kita sudah jadi anggota dewan, mereka lupa. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi mereka lupa konsekuensinya sendiri. Iya. Nah, benar Lupa pada saat dengan pemilih-pemilihnya. pemilihan dulu. Jadi pada saat untuk kedua kali mereka tinggal gitu. Nah, makanya tidak berbuah. Pak Adam gitu nggak? Nah, kita ini Pak, karena kita belum sampai ini kan mau kita coba kan untuk DPR RI kan. Nah, kita saya di DPR itu ada semboyan Pak. Semboyan, apa Iya. semboyannya? Berjuang bersama masyarakat Bangka Belitung menuju Senayan. Oh. Nah, kita sumbangkan 50% gaji sosial kepada masyarakat Bangka Belitung. Nah, tujuannya, yuk mari kita pilih orang Bangka. Kalau kita pilih masyarakat Bangka pilih orang luar, misalnya dari partai A, tentu calegnya kan macam-macam ini, ada yang dari Jakarta, ada yang... Nah, kalau mereka pilih orang luar, mereka kalau tidak terpilih, mereka kan lupa Pak Bangka Belitung. Nah, kalau kita, ya maka kalau kita orang Bangka, nah saya berani, saya sumbangkan sosial dengan masyarakat Bangka Belitung, itu 50%. Tapi kan Bapak juga bukan orang Bangka, Pak. Ya, karena istri kan orang Bangka. Oh gitu. Sudah menjadi cara kita orang Bangka gitu. Iya. Ya kan udah bukan. Tapi Bapak, walaupun Bapak bukan orang Bangka asli, orang Jambi, tapi sebenarnya Bapak sudah mendarah daging. Sudah di sini. mendarah daging. Ya kan? Iya. Sudah lama di sini. Sudah lama di sini, keluarga di Bisa sini. dibilang sudah orang sini juga. Iya, orang Bangka juga. Kalau baru setahun 2 tahun oke ya. Iya. Ini udah 30 tahun, separuh rumah kita udah di Bangka. Sudah seumur tahun. Tapi memang dari awal, dari Bapak berkecimpung di dunia politik sampai sekarang, Pak Adam, memang Pak Adam belum pernah mencicipi kursi Senayan. Belum, kita mau coba sekarang. DPRD Kabupaten Kota atau Belum. provinsi? Cuma kita melahirkan banyak. Oh, belum pernah juga. Iya. Tapi mencalonkan baru sekarang ini atau sudah pernah sebelumnya? Kita ada 2 kali mencalonkan, tapi kita diminta untuk membantu. Membantu. Dulu pernah mencalonkan di mana? Di Di kota? provinsi. Di provinsi 1 kali. Membantu ketua Pak. Kita membantu ketua. Karena ketua kita pada saat itu kan anggota DPR provinsi. Nah, untuk terpilih kedua kali, Ya. kita mencari orang-orang yang siap. Nah, pada saat itu saya bilang oke, saya siap bantu. Saya siap menentukan suara 1.000 sampai 500 sampai 1.000 suara untuk dia gitu. Itu yang kita buat Pak. Oh, iya. Jadi memang Pak Adam ini belum pernah ya Pak ya. Belum.
Lalu ketika Bapak belum pernah, kenapa Bapak mau langsung ke DPR RI, Pak? Kenapa nggak kabupaten kota dulu atau provinsi dulu? Saya berpikir itu lebih berat, Pak. Justru lebih berat. Justru lebih berat. Persaingannya lebih berat. Gimana Pak hitung-hitungan politiknya, Pak? Nah, Kok lebih berat? kenapa? Contoh ya, sekarang untuk di kabupaten kan ada dapil yang bertambah. Seperti Gabek dulu kan 4, sekarang Betul. ada 5. Mm-mm. Nah, dapil Gabek itu kan kursinya kan cuma 5. Iya 5. Satunya udah ditarik ke Rangkui kalau Iya, nggak salah. bukan. Satunya Pangkal Balam, Taman Sari. Iya Pangkalan Taman Sari. Nah, otomatis kan perebutannya sengit itu. Nah, apalagi Calonnya banyak tuh, calonnya banyak, ada incumbent lagi. Nah, yang diambil cuma 5 lagi. yang cuma 5. Berarti tinggal 3 tuh yang kita rebut. Ya. Ya, incumbent itu belum terpilih kan. Ya. Tapi paling mereka tidak persentase dia lebih besar. sudah ini persentasenya sudah ini katakanlah kursi dia udah dipegang lah itu kan. Nah, tapi kan lebih berat. Itu istilahnya itu kan kalau kita ngomong politik itu kolongnya kecil, buayanya banyak. Kolongnya kecil, Iya, buayanya banyak. banyak. Ini ribut rebutan Iya, ini. nah itu gitu. Jadi nah untuk provinsi juga saya berpikir lebih berat lagi, Pak. Lebih berat lagi. Nah, karena akan melawan orang-orang yang besar kok yang sudah jadi. Ya. Nah saya berpikir, udah saya putuskan saya ambil DPR RI. Nah, kenapa saya berani? Karena saya sudah 3 kali jadi ketua DPD. Ya. Dan saya sudah kenal semua di Bangka Belitung ini. Dan orang sudah banyak kenal kita juga kan. Dari ketua PPD, ketua Nasdem, ketua Hanura gitu kan. Jadi ruang lingkup kita tuh katakan untuk Bangka Belitung sudah kenal semua gitu. Ya kan jangkauan sebenarnya lebih luas, Pak. Lebih luas. Kos juga pasti lebih gede. Nah itu dia, makanya tadi kalau kita bicara kos tergantung triknya lagi, Pak. Itu tadi kalau kita ya maaf kalau kita cuma suara kita beli ya kita nggak, kalau hanya punya duit katakan 1, 2, 3 miliar mungkin nggak bisa jadi, Pak. Nggak bisa, karena kalau kita mau beli suara, nah kita coba. Besar ya Pak biayanya, Pak? Iya, jadi kita tidak. Pak Adam, lalu sampai kapan sebenarnya Pak Adam mau berada di dunia politik? Saya punya target sampai 2024 aja, Pak. Berarti ini kesempatan. Iya, karena terakhir saya pikir habis itu Bapak akan selesai. Jadi tidak jadi, artinya saya selesai. Kalau jadi artinya saya harus, dan saya tidak jadi ketua DPD, Pak. Saya tidak mau, saya artinya tetap menjalankan tugas sebagai anggota dewan aja. Okay. Nah, gitu. Maka saya pastikan ngambil ketua dewan penasehat. Kalau memang tidak terpilih, artinya saya akan bukan meninggalkan politik, Pak. Tetap kita tapi bergabung. Tidak terlalu ini lagi, Pak. Tidak, ya? Saya tidak di dalam kepengurusan, Pak. Karena di situ kan kalau di tingkat dewan penasehat kan kita tidak harus setiap hari ngantor. Ya. Hanya dalam rapat kita diundang, gitu. Itu aja. Ya, nanti kalau udah ketemu, udah duduk di Senayan, lupa lagi sama Bang Edi, lupa. Susah lagi dicari nanti. sebenarnya bukan lupa ya. Kadang-kadang terbatas oleh waktu, Pak. Wah, ini nih. Terbatas oleh waktu. Nah, kalau saya sudah pikir, sebenarnya nggak susah. Kalau saya terpilih di DPR RI, saya kan punya staf, Pak, di kantor DPD. Ya. Nah, artinya tidak harus ketemu langsung, kan ada nanti staf kita kan di situ, Pak. Ada kan di kantor kita kan di situ ada sekretaris. Ya. Nah, nanti boleh berhubungan dengan mereka. Apa yang ini kan mereka yang nyampai dengan kita gitu. Mungkin kalau langsung dengan kita mungkin kita sedang tidak ada juga gitu kan. Nah, gitu. Ya. Pak, kalau DPR RI itu kan hampir dari semua sisi kan sebenarnya lebih beratnya dibandingkan kota dan kabupaten ataupun provinsi. Kan? Iya. Dan kursinya pun cuma 3 kursi. Nah, kosnya kan gede, Pak.
Gimana Bapak? Apa Bapak juga sudah mempersiapkan semua itu Pak? Tidak. Saya Sebenarnya Bapak serius nggak sih ikut bertarung nih Pak? iya. Kalau saya Nanggung Pak, ikut-ikut aja. kenapa ya? Kalau tidak serius ngapain kita nyalon? Oh, iya. Sementara kan Bapak tahu lawannya berat-berat loh nih Pak. Ya, karena kita udah lama politik, itu tantangan, Pak. Oke, berarti ada strategi khusus ini. Jadi di situ kita coba bermain. Nah, saya kontrak dengan DPP 90.000 Pak, suaranya. 90.000. Iya. Yakin Bapak 90.000 Pak? Itu kita sudah tanda tangan kontrak Pak di Jakarta. Ah. Artinya kita berusaha. 90.000 Bapak dapat loh Pak. Makanya kita berusaha, dan sebelumnya juga sampai saat ini saya sudah keliling Pak. Kurang lebih 280 desa dari 293. Sudah Bapak kunjungi semua Sudah. Pak. Ya, Diam-diam gerakan Pak Adam ini. Kalau biaya kan katakan untuk biaya, kos ya otomatis kan. Ya. Tidak mungkin kita, tidak usah kita mau pergi aja ke Tobuali aja. Pertama kali ke minyak mobil. Paling minyak mobil. Ya, jelas dulu kan. Belum makan minum. Belum makan minum. Belum di tempat pertemuan. Betul. Nah, yang itu sudah kita lakukan Pak. Kita sudah coba jalankan itu semua. Mudah-mudahan kalau melihat dari hati masyarakat, nah ini ya, 90 itu bagi saya itu tidak terlalu berat Pak. 90.000 suara itu Iya, tidak terlalu tidak berat. terlalu berat. Tapi ya benar-benar artinya kerjasama antara DPP dan DPD. Gitu. Iya. Maka kita sekarang, kalau kita orang bilang mau jadi anggota dewan tidak pakai uang itu tidak mungkin Pak. Pasti. Oke. Karena biaya operasionalnya udah berapa gitu. Berarti jelas ya, untuk duduk di kursi baik itu di Senayan, kota, kabupaten maupun provinsi, nggak mungkin nggak mengeluarkan biaya. Iya, itu nonsen itu kalau orang bilang. Pasti. Pasti keluar biaya. Ya minimal buat makan Iya, minum, buat makan minum. BBM. Itu dulu ya, yang jelas Itu udah dulu. pasti Iya. kan? Ya, Karena nggak mungkin orang mau bertemu bapak atau bapak bertemu mereka nggak punya, nggak mungkin. nggak makan nggak minum kan nggak mungkin. Nah, kita katakan kita ke satu desa. Kan tim kita sana kan sudah ngebel. Ya. Pak, malam ini bisa tidak hadir? Ada sekitar 20 katanya. Oke, siap. Snack? Oke Pak, sudah disiapin semua. Nah, gitu. Tentu angka-angkanya kan dia sampaikan dengan Ya. kita. Sekian Pak Adam semuanya. Oke. Ya, berarti kan sudah menjadi kewajiban kita Pak, kita bertemu dengan masyarakat. Nah, gitu. Benar. Maka kalau ini kan bedanya kalau kita di situ Pak, indahnya coba politik di situ, jadi kita bisa ketemu. Nah, dan juga pada saat-saat kita tidak, kita orang sudah kenal dengan kita Pak. Inilah kita pemilihan dulu. Iya. Ah. Sudah tahu dulu. Sudah tahu, ini Bapak. Pak Daud nih. Daud Pak Daud ini. Nah saya tuh udah berapa kali ketua DPD. Nah, ke kunjungan ke tempat-tempat lain. Apalagi katakan di musim durian lah kata-kata ya di Bangka ini. Wah, itu ada ketua. Gitu. Nah, itu istilah kalau makan durian bawa pulang itu nggak harus beli. Oh iya. Ya Gitu ketua. Ya Karena di ada situ ketua. jadi mereka suka dengan kita, senang mereka juga itu. Jadi itu Ya, jadi timbal balik. timbal Pak, ya. baliknya gitu. Timbal balik ini semua. Soalnya saya kalau memahami politik itu masih sangat tabu sih Pak. Ya. Ya kan? Mengapa? Karena menurut saya orang yang bisa maju ke dalam dunia politik, khususnya duduk di konteks anggota legislatif kota, kabupaten, provinsi ataupun DPR RI itu cuma 2 jenis orang kalau menurut saya. Yang pertama adalah orang yang memang punya jiwa sosial tinggi. Iya. Dia berbuat terus walaupun kantongnya nggak ada. Tapi yang kedua, orang yang sudah punya kekuatan finansial bagus.
Nah, menurut saya dua orang ini tipe yang cocok bertarung. Tidak juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kan itu? Kita berpolitik ini, ya, kita pahami dulu, Pak. Kita kenal dulu politik. Nah, kalau kita jok-jok tahu, walaupun kita banyak duit, Pak. Ya. Lewat juga, Pak, ya? Lewat juga, ya. Buang duit aja tuh. Ya, jadi kalau mau memang proses kita berpolitik, mempunyai tujuan, kita masuk dulu, Pak, di ranah partai politik. Bergabung dulu kita di situ. Nah, makanya seperti di Jawa, mereka pada pemilu kan ikut banyak itu, Pak. Begitu nggak jadi, karpet yang kasih masjid pun ditarik gitu kan. Karena mentalnya belum siap, Pak. Dia begitu mencalonkan, dia seolah dia sudah jadi. Ya. Nah, gitu. Seolah dia udah jadi gitu. Nah, Bantu itu sana, bantu sini. iya. Nah, itulah politik, Pak. Makanya tadi itu kan di politik pun tidak ada kepentingan ini, Pak. Orang kepentingan yang ada itu kepentingan pribadi. Ya, padahal di situ ada seninya, Ya, ada strateginya. ada strateginya. Bukan hanya konyong-konyong langsung bur belum gitu. tentu. Itulah yang benar kata Bapak tadi yang terjadi. Tidak terpilih, tarik dia lagi. Iya, tarik lagi. Ini saya bantu kata dia, saya tarik lagi. Banyak itu pekerjaan. 2019 kan banyak itu. Betul. 2019 yang jebur-jebur di Taman Mini itu. Banyak itu. Karena mereka belum siap mental, Pak. Karena mental itu sangat penting, Pak. Karena saya pengalaman, saya pernah kena sindrom, Pak. Waktu saya nyalon wali kota. Waktu? Nyalon wali kota. Bapak pernah nyalon wali Iya. kota? Pangkal Pinang? Iya, 2012-13. Dengan siapa? Sapolan. Oh, 2012. 12. Waktu itu masih Pak Zul berarti ya? Bukan. Kalau kami waktu itu omongan saya tuh yang anaknya Pak ini wali kota lama. Pak siapa ya? Pak Sofian. Oh, Pak Sofian. Anaknya dia. Yang terpilih anak dia kan. Nah, saya sama waktu itu, Pak. Dengan beliau gitu. Nah, indahnya tadi Pak. Walaupun saya tidak jadi, saya ke kantor itu orang Pak Wali gitu. Ada kelebihan sendiri gitu, kepuasan tersendiri. Bapak politik itu, Pak, ada kepuasan tersendiri. Tapi mental Bapak karena mental Pak Adam udah siap. Iya. Jadi terpilih tidak terpilih Bapak sudah. Ada yang nggak siap juga, Pak. Oh, sempat nggak siap juga. Sempat nggak siap. Karena saat kita menyalon, kita sudah daftar di KPU. Pertama kita sudah dapat kepolisian, Pak, pengamanan. SKC, pengamanan. Pengamanan. Nah, jadi kita ada 4 polisi, Pak, dampingin kita. Jadi pada saat itu kita coba berjuang. Pada saat kita kalah, hari itu semua fasilitas habis, Pak. Hari itu langsung gugur. Hari itu habis fasilitas itu. Nah, jadi kalau di situ kita uji mental gitu. Yang tadi kita naik mobil, dibuka pintu, dia gitu kan. Ya, selayaknya kita seorang pejabat lah gitu. Nah, begitu kita habis, tidak termasuk di situ. Maka habis semua? Habis semua, hari itu juga habis, Pak. Drop nggak Bapak waktu itu, Pak? Hari pertama enggak, Pak. Hari pertama enggak ya? Enggak. Tapi hari kedua, itu tadi, Pak, power syndrome itu timbul, Pak. Timbul itu pada saat kalau melihat teman, dia kumpul 3-4 orang, perasaan saya, orang itu ngatain saya. Itu apa? Jadi itu berlalu, Pak, sampai 1 minggu. Tambah parah. Saya pergi ke rumah sakit jiwa. Ketemu, iya, ketemu dengan Dr. Rosman, Pak, yang di Pangkal Malam itu. Konsultasi. Dia tanya, Bapak naik ke rumah sakit apa? Kayak mobil, Pak. Siapa yang bawa? Sendiri. Lah, kan enggak sakit, Bapak, katanya. Ya enggak. Tapi di situ ya sudah kita ngobrol, Pak, sama Dr. Risman itu. Beberapa hari kita di terapi oleh dia, tapi tidak obat, Pak. Ngobrol aja setiap hari sama dia. Iya.
Enggak obatnya enggak ada. Enggak ada, ngobrol aja. Cuman berdiskusi seperti kita. Kita gini. Nah, kurang lebih 15 hari saya suruh bawa keluarga ke Pasir Padi. Kita ke Pasir Padi, Pak. Keluarga bawa semua. Inilah saya sendiri kadang ketawa, Pak. Obatnya itu setelah selesai, Pak, baru tahu. Jadi selama di Pasir Padi kita makan di biru laut, kan pinggir jalan. Iya. Datang orang pakai motor, Pak. Yang gonceng 2, gonceng 3 motor. Pak Wali, Pak Daud, apa kabar? Oh, gitu. Nah, kata Pak Risman, kan banyak yang kenal Bapak. Iya, Pak, mungkin yang lama-lama kawan. Itu kawan itu jangan ditinggal, Pak. Kawan-kawan dekat itu jangan ditinggal. Sering aja ketemu beliau. Lewat lagi, Pak. Pakai motor. Apa itu? Orang pergi ke laut itu kan? Iya. Obatnya itu Pak, anak buah Pak Risman semua. Oh, yang diminta untuk menghibur saya gitu kan? Oh, iya. Itu ada pakai mobil pickup, Pak. Banyak ibu-ibu. Kalau orang sini bilang cari apa? Lokan itu. Iya, cari lokan, betul. Pakai depan kita stop. Wah, Pak Daud, apa kabar ini, Pak? Semangat, Pak. Kita tetap pendukung Bapak gitu kan. Nah, di situ bangkit kita, Pak. Gitu. Jadi obatnya itu aja. Bahwa sindrom itu cuma itu aja obatnya. Tapi itu nggak lama ya, Pak ya? Itu mulai kita agak senang, Pak, agak enak. Lalu ngobrol lagi dengan beliau, sambil ngobrol. Nah, itu Pak Daud, dia bilang, kawan-kawan dekat dulu, undang lagi, ya. Ajak ngobrol, tanya nggak dia tuh, masih kenal dengan Pak Daud. Itu aja, Pak. Karena itu ngobrol banyak panjang lebar dengan Pak Risman, itu aja obatnya, Pak. Ya, jadi setelah beberapa hari itu orang-orang dia semua rupanya dibuatnya yang dari dia buat gitu ya. Iya, dibuat gitu. Oh, disengaja dia untuk membantu kesembuhan Bapak. Membantu kita supaya pulih gitu kan. Jangan berpikir asal lihat orang 2-3 orang, apalagi orang banyak duduk di warung. Orang itu seolah ngomongin kita, rasain lo, habis lo katanya. Itu perasaan kita. Kopi tendak. Itu apa? Berarti itu yang menyembuhkan Pak Adam ya? Itu yang menyembuhkan. Berarti mentalnya sempat drop juga. Sempat itu, Pak. Ya itu tadi kan kita. Nah, maka kita berpikir kalau memang kalau kita pegawai, artinya bahwa sudah lewat ke atas belum sampai, potong tengah jalan pensiun gitu kan. Nah, itu yang suka artinya dalam kondisi sakit. Gitu. Nah, itulah Pak. Ya, sekarang lebih siap atau tidak mental? Justru sekarang udah siap, udah siap. Terpilih tidak terpilih sih? Nggak ada masalah. Kalau habis itu kan ya lumrah. Tidak nanti setelah ini tidak terpilih kemudian lari ke rumah sakit jiwa lagi? Enggak lagi, itu udah lebih siap ya? Sudah lebih siap lagi. Iya sudah kalau sudah lebih siap ya, oke lah. Iya. Semoga apa yang kita jalani saat sekarang dan kita sudah berkunjung. Artinya bukan kecamatan ya Pak, ke desa-desa. Arti sambutan pada itu mereka ya karena saya selalu Pak, kenapa saya bilang saya buat Sebeleho ada Mari Bujang Masyarakat Pengam itu tujuan saya bukan saya tidak suka dengan orang luar, tapi kalau mereka sudah duduk orang Jakarta yang duduk mewakili Pangkal Pinang, mewakili Pangkal itu ya katanya saya tinggal. Mereka nggak kenal lagi. Iya Pak, kami begini, contohnya Bapak ini tidak pernah. Nah cuman artinya pada saat jadi telah berbuatlah buat masyarakat supaya kita dikenal orang. Pada saat jadi itu jangan lupa. Nah itu kalau kita jadi banyak anggota dewan kalau udah jadi lupa, mobil pun kaca pun tidak buka lagi gitu kan. Semoga Pak Adam tidak begitu. Nah karena kita sudah pengalaman demi pengalaman kita dapati mudah-mudahan belum berubah gitu. Apalagi dengan usia yang sekarang udah kepala 6 mungkin lebih kuat lagi cara berpikirnya, mungkin cara mentalnya juga. Baik.
Keluarga mensupport ya Pak ya? Ya, keluarga support kita. Istri, Karena anak mendukung semua? kalau salah satu keluarga tidak mendukung, itu menjadi batu sandungan, Pak. Tuh, menjadi kendala. Menjadi kendala. Karena di dalam keluarga dulu, Pak. Kalau di dalam keluarga sudah ada sinkron, sudah ada cocok, ada yang bantu, ada yang tidak, itu udah repot bergeraknya juga. Tapi kalau di dalam keluarga kecil dulu sudah oke, mendukung semua, itu enak, Pak. Berarti mulailah dari keluarga dulu. Ya, mulai dari keluarga dulu, Pak. Kalau dukungan keluarga udah penuh, Udah penuh, insya Allah udah jalan ke depan juga. Iya. Tapi di keluarga aja sudah ada mendukung, dan ini, nah ya repot, Pak. Karena politik ini nggak ada waktunya, Pak. Waktu itu kadang-kala di rumah tuh hitung jam aja kadang. Waktunya banyak di jalan. Waktunya banyak di jalan. Iya, banyak di jalan. Di jalan berbuat untuk masyarakat. Iya, itulah kita di situ kita makanya pertama kali itu keluarga. Tapi kalau katakanlah istri sudah tidak mendukung, itu repot. Repot kita. Lebih tidak usah, habis itu. Iya. Tapi kalau Pak Adam semuanya mendukung ya? Alhamdulillah sampai hari ini masih mendukung. Mendukung. Baik Pak Adam, terima kasih untuk obrolannya hari ini. Sebelum saya tutup caleg bicara kita hari ini, saya pengen Pak Adam memberikan quote, memberikan apa ya, kalimat ataupun kata-kata yang bisa menginspirasi banyak orang lah. Silakan Pak Adam. Ya. Ya, sampaikan kepada teman-teman yang nyalek, berbuatlah yang baik untuk masyarakat supaya kita dikenang orang itu. Berbuatlah yang terbaik. Yang baik untuk masyarakat supaya kita bisa dikenang orang. Tentu yang positif. Yang positif, Pak. Baik. Terima kasih Pak Adam untuk waktunya. Pemirsa Bang Kapos, sekali lagi program Caleg Bicara memang untuk Anda semua yang memang akan bertarung di 2024 mendatang. Tapi siapapun Anda, apapun profesi Anda, yang pasti kompetisi ini kita lakukan dengan fair, ya, kita lakukan dengan baik, dengan cara-cara yang positif. Karena apa? Karena ketika Anda sudah berada di sana, itu adalah amanah. Namanya juga wakil rakyat, bukan bos rakyat, tapi Anda adalah wakil dari rakyat. Saya Bang Edi, pamit undur diri, kita jumpa lagi di Caleg Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.